Video Nabi Muhammad SAW disantet. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pembungkaman terhadap Nabi Muhammad SAW agar supaya tidak mendakwahkan ajaran Islam, Ibn Laucan dengan berbatang cerai, mulai dari rencana pembunuhan, embargo ekonomi, fitnah, sampai pada diguna-guna. Mengenai guna-guna, Nabi Muhammad diceritakan pernah disantet oleh seorang yang dengki padanya. Santet ini dijalankan dengan teknik mencuri helaian rambut Nabi Muhammad yang tercecer. Orang yang menyantet Nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, adalah Labid bin al-Asham. Ia merupakan tukang sihir yang berasal dari kalangan orang-orang Yahudi. Dikisahkan pada zamannya Labid bin al-Asham ini merupakan dukun kenamaan. Ia diupah untuk mencelakakan Nabi Muhammad. Dengan imbalan 3 dinar emas, ia pun kemudian melancarkan aksinya. Setelah sebelumnya memerintahkan anak-anak untuk datang ke rumah Nabi dan mengambil beberapa helai rambut Nabi yang tercecer dalam sisir untuk dicuri dan selanjutnya menyerahkannya pada Labid bin al-Asham. Melalui beberapa helai rambut itu, Labid bin al-Asham melancarkan aksi guna-gunanya. Rambut Nabi yang telah didapatnya, kemudian ia racik dengan guna-guna dalam bentuk belepah kurma berisi rambut Nabi yang rontok ketika bersisir, serta benang yang terdapat 11 ikatan bergulung-gulung, yang ditusuk jarum. Racikan guna-guna ini lalu diletakkan oleh Labid bin al-Asham ke dalam sumur Darwan, di balik sebuah tumpukan batu. Efek sihir yang dilancarkan Labid bin al-Asham ini akhirnya mengenai Nabi, merasa ada yang aneh dalam dirinya. Kemudian Nabi yang pada waktu itu dalam keadaan sakit terkena santet, memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian tidak lama setelah itu, Nabi kedatangan 2 malaikat yang memberitahukannya bahwa beliau disantet. Selain mengabarkan tentang itu, kedua malaikat tersebut juga mengabarkan bahwa pusat santet berada di sumur Darwan. Mendapatkan kabar dari malaikat mengenai pusat santet yang berada di sumur Darwan, beliau pun kemudian menuju sumur itu didampingi beberapa sahabat. Setelah sumur itu diperiksa, maka benar saja, teringin guna-guna itu berada di balik batu. Ketika membongkar batu dan melihat guna-guna itu, Nabi kemudian membacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang sebelumnya diajarkan malaikat untuk menangkal sihir. Manakala setiap satu ayat dari surat-surat Al-Quran itu dibacakan, terlepaslah satu ikatan benang sihir yang dibuat Labid bin al-Asham, hingga Rasulullah merasakan efek sihir itu lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, terlepaslah seluruh ikatan benang yang berjumlah 11 ikatan bergulung-gulung tersebut. Selepas itu air sumur kemudian tiba-tiba berubah memerah darah. Selepas itu, Nabi kemudian menimbun alat-alat sihir itu dan kemudian meninggalkannya. Pada waktu itu sahabat sebenarnya memberikan anjuran pada Nabi agar Nabi mengembalikan santet itu kepada Labid bin al-Asham. Akan tetapi Nabi menolak. Karena baginya setelah beliau disembuhkan oleh Allah, maka tidak pantas bagi beliau untuk membuat sakit orang yang mencelakakannya. Kisah mengenai disantetnya Nabi Muhammad SAW ini bisa Anda temui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 222 Fath dan Muslim dalam kitab As-Salam Bab As-Sihr seperti Syar Nawawi. Selain itu juga Anda dapat menemui kisah di atas dalam kisah Asbabun Nuzul, Surat An-Nas dan Al-Falaq. Demikianlah sejarah kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.